Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak, Ibu, Saudara dalam ibadah online GBI Philadelphia. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Apabila saudara memiliki permohonan doa dan rindu untuk didoakan serta membutuhkan pelayanan konseling, baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, kedukaan, dan rindu untuk bergabung dalam komunitas rukun serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim pastoral dan tim dokter gereja kita siap untuk melayani saudara. Di ibadah hari ini, kita juga diberi kesempatan untuk menabur dan memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking, internet banking ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Kami rindu melihat anak-anak saudara terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu, mari ajak anak saudara untuk bergabung di komunitas yang sesuai dengan usia mereka. Di antaranya kids, teens, youth, dan profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun media sosial berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa menerima informasi penting seputar dengan kegiatan gereja kita. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah. Mari siapkan hati dan pikiran saudara untuk masuk dalam pujian dan penyembahan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Senang bisa berjumpa kembali dengan saudara semua. Saya percaya melalui ibadah hari ini saudara diberkati Tuhan. Dimanapun saudara berada, hadirat Tuhan turun memenuhi tempat kita. Mari kita buka ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Buat segala penyertaan yang tiada habisnya Tuhan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur dan saat ini Tuhan kami mau meninggikan, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Bertahtalah atas pujian penyembahan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikan-Mu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikan-Mu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku.
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau lebih dan lebih lagi meninggikan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap meninggikan Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari sama-sama rayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Sebab kasih setianya tak berkesudahan. Kacaulah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kacaulah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Mari dengan segenap hati sama-sama nyanyikan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali katakan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya, selamanya. Segala kebaikan-Mu Tuhan. Selamanya. Haleluya. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu. Penyertaan yang tiada habisnya. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa.
hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Sama-sama katakan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus kita. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku,
Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah online GB Philadelphia Blessing Family. Mari siapkan hati saudara semua yang untuk dengar firman Tuhan hari ini. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat bagi saudara semua. Sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pimpinan-Mu yang begitu ajaib dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa memasuki di bulan ini. Semua karena anugerah dan semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih kami punya kesempatan tuh bisa dengar firman Tuhan yang hidup, yang kuat, dan firman yang sanggup mengubahkan dan memulihkan hidup kami. Urapi hamba-Mu, diberkati semua umat-Mu juga pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk semuanya ini. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dimanapun Anda mendengar, senang sekali bisa berjumpa kembali. Hari ini saya ingin kita sama-sama belajar daripada kehidupan Yusuf, seorang tokoh di Alkitab yang begitu luar biasa. Dan saya percaya saudara pasti juga sangat mengenal tokoh ini, saudara. Tapi mari kita sama-sama hari ini kita akan belajar sama-sama. Yuk siapkan hati saudara semuanya. Mari kita sama-sama dalam Kejadian pasal 41 ayat 38 sampai 43. Firman Tuhan katakan demikian. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah." Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberikan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkau menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya, Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin menterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berseluruh orang di hadapan Yusuf hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi apa saudara? Kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, kalau kita lihat dari pembacaan tadi, kisah dari Yusuf, bagaimana Yusuf sampai menjadi orang nomor 2 di Mesir. Saudara sekalian, tentu hal tersebut tidak serta-merta terjadi seperti membalikan telapak tangan. Tapi kalau kita baca, melihat kisah kehidupan Yusuf, bagaimana Yusuf mengalami yang namanya ujian-ujian dalam kehidupannya. Ia juga mengalami yang namanya tanda petik krisis hidup yang dia harus lewati. Dia dibenci saudara-saudaranya karena dia mendapatkan mimpinya dan kemudian dia membagikannya. Dia menjadi budak di negeri orang. Dia pernah dipenjara, dia pernah difitnah. Namun saya yakin itu merupakan jalan, kesempatan bagi Yusuf sehingga ia bisa berada di Mesir dan kemudian ia menjadi orang nomor 2 yang punya kuasa yang luar biasa di Mesir, saudara sekalian. Saya percaya pun hari ini saudara, seperti Anda yang mengalami, umat Tuhan juga alami hari-hari ini. Mungkin engkau yang dengar firman Tuhan hari ini, engkau lagi mengalami ada pergumulan, ada tantangan hidup, tapi kita percaya ada harapan selalu di dalam Tuhan. Engkau yang percaya katakan amin. Kita percaya kita pasti bisa melewati krisis tersebut dan Anda bisa menang. Engkau yang percaya katakan amin. Engkau yang percaya katakan amin, saudara sekalian. Tahukah saudara, bahasa Mandarinnya untuk kata krisis itu adalah dibilang wici. Nah, wici ini berasal dari 2 kata, yaitu wisien, atau ada kata bahaya, ada juga artinya civi yang artinya kesempatan, saudara. Jadi saudara, untuk setiap wici, setiap krisis, selalu memiliki 2 dimensi. Apa pertama? Dimensi pertama ada bahaya, Yui, tapi juga ada kesempatan, Yuci. Bapak Ibu, jadi di setiap krisis kehidupan, walaupun memang memiliki bahaya, namun juga mengandung kesempatan yang menuju kepada harapan yang bisa membuat Anda menjadi orang sukses dan berhasil dalam kehidupan ini. Engkau yang percaya katakan amin. Itu sebabnya kalau Anda amati saudara, di setiap krisis ekonomi, memang ada banyak orang yang hancur usahanya. Tapi ada banyak juga orang kaya,
baru di setiap krisis ekonomi, saudara. Nah, hari ini kita mau ingin belajar bagaimana Yusuf bisa mengalami ujian-ujian kehidupannya dan bisa melewati semuanya itu, saudara sekalian. Saya kira ini sangat up to date, sangat relevan dengan hidup kita. Kita pun juga akan mengalami ujian-ujian tersebut. Nah, kita akan bahas sama-sama. Ada beberapa ujian yang dialami oleh Yusuf sebelum ia meraih impiannya tersebut. Yang pertama adalah ujian yang namanya kemurnian. Ujian yang namanya kesucian. Atau kita sebutkan purity. Kalau Anda baca Kejadian 39 ayat 7 sampai 10, saudara. Firman Tuhan bilang begini, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya padaku. Dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saudara, Yusuf ada pada satu fase ia harus menghadapi godaan seksual daripada istri Potifar. Saudara, luar biasa godaannya. Hampir setiap hari dibujuk rayu. Gak ada orang di rumahnya, Yusuf berdua dengan istri Potifar. Tapi Yusuf tetap menolak. Dia tetap takut kepada Tuhan. Dia sangat juga menghormati tuannya, yaitu Potifar pada waktu itu, saudara sekalian. Hari-hari ini kalau kita mendengar, saudara, begitu tingginya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Kalau kita baca kasus pemerkosaan dengan berita-berita dan sebagainya. Karena satu penyebabnya adalah karena terpapar konten pornografi atau nonton film-film porno. Siswi SMP di Palembang diduga diperkosa, dibunuh oleh 4 orang anak, saudara, oleh 4 orang. Ya, pelakunya menyatakan dia terpapar karena konten pornografi. Ini menjadi awasan untuk kita semua. Ada seorang mahasiswi diperkosa, 11 orang remaja, anak remaja di Deli Serdang. Baru 4 orang ditangkap, saudara sekalian. Mereka juga terpapar oleh konten-konten pornografi, saudara. Menjadi awasan untuk kita semua. Hari-hari ini ada banyak anak Tuhan yang galau. Yang bertanya-tanya, kenapa ya Pak Rudi ada hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa, mungkin dosa seksual, imoralitas. Saudara. Dan mereka berpikir begini, saudara. Kalau hamba Tuhan saja bisa jatuh, apalagi kita jemaat biasa. Saya pikir itu pemikiran yang sangat salah dan keliru. Saudara, siapapun dia, apabila ia tidak menjaga apa yang Tuhan sudah ajarkan, maka tentu ia punya potensi untuk apa? Jatuh. Saudara. Tapi selama kita menjaga hukum Tuhan, kita cinta Tuhan, menjaga dalam rel, berjalan dalam rel Tuhan, saya percaya kita bisa melewati semuanya itu. Saudara. Di samping itu saya mungkin ingin menjelaskan, kalau mungkin Anda ketemu 1-2 orang yang jatuh dalam dosa seksualitas, hamba Tuhan, tapi masih banyak hamba Tuhan yang punya komitmen, punya integritas, dan punya kemurnian hati dalam hidupnya, saudara sekalian. Mungkin yang percaya katakan amin, saudara sekalian. Kalau kita lihat sekali Yusuf harus menghadapi godaan seksual dari istri Potifar tadi. Saudara, bagi Anda yang pernah, saudara yang sudah berkeluarga, boleh saya mengungkapkan satu hal, mengatakan begini, kesetiaan seorang pria diuji pada waktu ia berjaya. Betul nggak, saudara? Pinginnya kalau sudah banyak uang, pinginnya kalau bisa lebih, punya selingkuhan dan sebagainya. Itu godaan, saudara. Sedangkan kesetiaan seorang wanita diuji pada waktu suamimu mengalami kebangkrutan atau mungkin tidak memiliki apa-apa. Ini menjadi tantangan tentunya. Ingin saya sampaikan ada beberapa hal yang bisa mengganggu hidup kita khususnya dalam hal kekudusan. Untuk keluarga khususnya, saudara. Hal kecil itu adalah yang lagi maraknya namanya perselingkuhan. Kadang-kadang dulu punya mantan, kemudian Anda ketemu dan Anda melakukan perselingkuhan. Dan saya mengamati perselingkuhan yang tidak mengenal gender. Dilakukan baik pria, baik suami maupun wanita, mungkin baik istri. Tidak mengenal kaya atau miskin. Tidak mengenal kedudukan dari kondektur sampai ke direktur pun juga. Saya mengamati orang miskin pun juga banyak punya selingkuhan. Orang kaya juga ada punya selingkuhan. Bapak Ibu, saya mau sampaikan gini. Ada anak remaja yang kalau ketemu seseorang,
Tidak berani mengangkat muka, suka tertunduk kalau ketemu. Kasihan. Ternyata saudara, ia pernah melihat mamanya selingkuh dengan pria lain di rumah mereka saudara, ketika dia masih kecil. Itu menjadi pukulan bagi dia. Ada yang lebih parah saudara. Ada pria bawa anaknya ke tempat pelacuran atau keselingkuhannya saudara. Ya pikir anaknya tidak mengerti. Tapi akhirnya ini anak tumbuh besar menjadi tidak suka sama seorang wanita, sama wanita. Kenapa? Karena dia melihat ini wanita penyebab kehancuran rumah tangga orang tuanya, saudara sekalian. Untuk anak-anak muda, engkau yang dengar firman Tuhan hari ini, hati-hati dengan godaan seksual. Kalau dia pacaran lah, pacaran yang sehat. Ada amin. Pacaran yang sehat. Jangan suka berduaan di tempat yang gelap-gelap. Pacaran yang sehat, ya jangan suka eksklusif. Ya rame-rame sama teman-teman. Saya tahu pria itu terangsang karena mereka melihat dan juga meraba. Wanita itu terangsang karena mendengar rayuan-rayuan dan diraba, saudara. Terus sebabnya Anda harus menjaga pacaran yang sehat. Kalau ada pasanganmu wanita-wanita yang mau memegang saudara, minta maaf, katakan, Pak, minta maaf. Maaf bro, saya wanita yang tidak bisa kau pandang enteng saya. Amin, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tidak ada seorang pun yang kebal dengan dosa ini. Kalau kita tanya, Pak Rudi, ada nggak rumus yang diberikan untuk dosa seksual ini? Saya kira kita perlu belajar dari Yusuf. Ingat aja Yusuf. Apa rumusnya? Kalau godaan itu adalah kuncinya run, lari. Ya kan? Lari dari dosa tersebut. Pertanyaannya, Anda lari kemana? Wah, saya mau lari Pak, tapi lari ke dalam. Bang Kim bilang, waduh ini sebuah dalam kehendak Tuhan. Bukan itu, saudara. Ini yang pertama. Ujian yang dilewati oleh Yusuf adalah ujian kemurnian, kesucian dalam hidupnya. Yang kedua, apa yang kita pelajari? Waduh, ternyata Yusuf melewati yang namanya ujian kedua, yaitu ujian yang namanya ketekunan atau kegigihan, atau kita kenal dengan istilah perseverance. Kalau Anda baca Kejadian 39 ayat 2, 6 dan 20, firman Tuhan bilang begini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Segala miliknya diserahkan kepada kebebasan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. 20 kita langsung loncat. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Bapak Ibu, kalau Anda baca ya tadi firman Tuhan, hidup Yusuf itu sudah agak mendingan, saudara, ketika ia di rumah Potifar. Karena dia kepala pengawan raja, orang kaya pasti. Sudah enak, karena dia mengatur semua rumah itu, saudara sekalian. Namun sayang, ia difitnah, akhirnya dijebloskan ke penjara. Yusuf bisa saja dia mengalami yang namanya patah semangat, bisa saja menjadi kecil hati. Kenapa saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kenapa saya harus dalam posisi ini kembali di penjara? Namun kalau kita baca kisah hidupnya, tidak demikian. Ia tetap kuat. Dan kalau Anda baca, ia bisa melewati ujian ini. Yang percaya katakan amin. Tahukah saudara, karena ketekunan itu sangat penting dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ada satu istilah begini, tahukah saudara? Oleh karena ketekunan, siput itu bisa masuk ke dalam bahtera. Nuh. Betul nggak saudara? Iya dong. Walaupun lambat, tapi dia bisa masuk ke bahtera. Nuh. Saudara sekalian, ada seorang penerima Nobel. Dia seorang hamba Tuhan, pendeta gereja baptis, dan juga seorang aktivis HAM, warga Afrika Amerika. Namanya Anda pasti kenal, namanya Martin Luther King Jr. Dia mengatakan begini, bagus sekali kalimatnya. Kalau Anda tidak bisa terbang, maka berlarilah. Kalau Anda nggak bisa berlari, maka apa? Berjalanlah. Tapi kalau Anda nggak bisa berjalan, maka apa? Merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, apa saudara katakan? Anda harus tetap bergerak maju. Artinya Anda nggak boleh menyerah dalam hidup. Artinya Anda punya kegigihan dalam hidup. Sebenarnya Bapak Ibu, rintangan tidak dapat menghalangi Anda. Masalah hidup pun tidak dapat menghalangi Anda semestinya. Orang banyak pun tidak dapat menghalangi hidup Anda untuk bisa maju. Yang hanya dapat menghalangi Anda adalah Anda sendiri.
Amin. Iya, kalau Anda menyerah, kalau Anda tidak bangkit. Makanya ada satu ayat firman Tuhan yang bagus sekali. 2 Tawarik 15 ayat 7 firman Tuhan bilang begini. Tetapi kamu ini, apa sudah dikatakan? Kuatkanlah apa? Hatimu. Kuatkanlah hatimu. Jangan apa? Lemah semangatmu. Karena ada upah bagi usahamu. Perhatikan surah firman Tuhan. Karena ada upah bagi usahamu. Saudara sekalian, saya melihat begini. Kebesaran seseorang bukan karena ia tidak pernah jatuh. Tapi ia selalu bangkit setiap ia jatuh. Yang percaya katakan amin. Amin, saudara. Saudara, kalau hari-hari ini Anda merasa, kenapa? Aduh, Pak Rudi, hidup itu begitu rasanya begitu sulit, susah. Hari ini coba kita belajar, jangan mengeluh, terus berjuang, terus berusaha, gigih, tekun. Pada waktunya, iya Tuhan pasti mengangkat hidup saudara. Engkau yang percaya katakan amin. Bapak Ibu saudara sekalian, ini penting sekali. Ini penting diingat. Tuhan tidak pernah mengizinkan hal menyakitkan terjadi tanpa sebuah tujuan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin, saudara. So, sebabnya hari ini kau dengar firman Tuhan. Jangan pernah menyerah. Spesialnya mungkin dalam pernikahan saudara. Anda harus belajar mempertahankan pernikahan saudara. Selalu ada ruang yang Anda berikan untuk pengampunan bagi pasangan saudara. Kita sadar sama-sama bagi saudara yang sudah menikah. Mungkin ada kesalahan dari pasanganmu. Bagi suami mungkin, bagi istri mungkin. Selalu ada ruang untuk Anda bisa to release forgiveness, melepaskan pengampunan. Kalau Anda ingin melihat pernikahan saudara diberkati Tuhan, langgeng dalam ini. Jangan pernah menyerah dalam pernikahan saudara. Bagi saudara juga yang sudah punya anak, jangan pernah menyerah dalam ketika engkau ingin mendidik atau membesarkan anak-anak saudara. Hari-hari ini mungkin ada yang single parents. Hari-hari ini ada orang tua yang lagi berdoa mungkin untuk anak-anak yang jauh dari Tuhan. Ada anak-anak mungkin atau cucu saudara yang mungkin sudah tinggalkan Tuhan. Terus berjuang dan terus bawa dalam doa-doa saya dan air mata saudara kepada Tuhan. Saya percaya one day, satu hari kelak anak-anak saudara akan kembali mencari Tuhan, menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Engkau yang percaya, katakan amin. Engkau yang percaya, katakan amin. Yang berikutnya, jangan pernah menyerah dalam bisnismu, pekerjaanmu. Kalau Anda pernah gagal, tapi bangkitlah. Anda pernah gagal, bangkit lagi. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Tuhan punya 1000 cara untuk bisa memberkati kita semuanya. Tuhan punya 1000 pintu untuk Tuhan bisa memberkati hidup saudara. Engkau yang percaya katakan amin. Tuhan bukan hanya buka jalan, tapi Tuhan pembuat jalan dalam kehidupan. He makes a way. Dia yang buat jalan. Amin. Engkau yang percaya katakan amin. Saudara, saya pernah membaca kisah hidup seorang anak yang bernama Chan Kok Sang. Bayi ini tidak lain seperti bayi-bayi lain pada umumnya. Ia lahir berada kandung ibu selama 12 bulan. Semestinya bayi yang normal kan 9 bulanan. Saudara. Penundaan ini terjadi karena sang ibu ingin melahirkan secara normal. Karena orang tuanya nggak punya uang untuk melahirkan dia mungkin dengan sesar karena biaya sangat besar sekali. Saudara. Maklum karena orang tuanya orang tua miskin. Papanya seorang kuli. Ya, tentu penghasilannya sangat kecil sekali. Ya tidak mungkin sanggup membayar biaya operasinya. Tapi karena sudah lama 12 bulan dalam kandung ibunya, khawatir dokter kalau anak ini tidak cepat dioperasi akan pasti bisa meninggal nanti dalam kandungan dan sebagainya. Akhirnya mamanya harus pinjam uang ke Lintah Darat, ke Rentenir dengan bunga yang sangat tinggi. Anak ini lahir Chan Kok Sang saudara sekalian. Dengan perjuangan, ya, dengan berutang. Tapi keluarga ini tetap berjuang, punya perseverance. Dan satu kali ayahnya ini punya teman yang membantu. Nanti saya biayai semua biaya dan akhirnya dia nutupi biaya-biaya untuk rentenir tersebut. Keluarga ini berjuang, tidak menyerah dalam hidup, gigih dalam kehidupan. Dan Chan Kok Sang ini bertumbuh menjadi anak yang kuat, yang gigih juga dalam kehidupan. Anda tahu siapa dia, saudara? Dia adalah seorang aktor legendaris daripada aktor Cina, Taiwan, atau aktor Hong Kong yang terkenal, namanya Jackie Chan. Saudara. Seorang legenda dalam perfilman Hong Kong ataupun di China. Jackie Chan jadi berkat karena kegigihan hidupnya. Saudara.
Saya berdoa untuk Anda semua yang dengar firman Tuhan. Biar kisah-kisah hidup orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang tidak pernah menyerah dalam kehidupan. Yang ketiga, kita belajar apa ujian dialami oleh Yusuf sebelum dia bisa meraih impiannya. Oh, ternyata saudara, ini penting sekali. Ternyata Yusuf menjadi seorang pengelola yang baik. Stewardship. Kalau Anda baca Kejadian 41-40 sampai ayat 41 dan kemudian 48 sampai 49. Firman Tuhan bilang begini, engkau telah menjadi kuasa atas istanaku. Dan pada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantikkan engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya. Karena memang tidak terhitung. Waduh, luar biasa. Terus begini saya mau sampaikan. Saya mau sampaikan begini. Yusuf itu sudah diberkati secara luar biasa. Dia secara finansial, firman Tuhan udah cerita. Itu beras, gandum yang disimpan, itu sudah sampai tidak bisa terhitung. Luar biasa, semua di bawah dia punya tangan dia. Tapi selain itu, dia punya kekuasaan sangat luar biasa. Dia sangat powerful. Dia menguasai politik, sudah. Tapi kalau kita lihat, Yusuf, firman Tuhan menjelaskan, dia belajar untuk menjadi seorang pengelola dalam kehidupan. Bapak Ibu, dengan kekuatan dan kekuasaan yang begitu luar biasa, tapi Yusuf belajar, mengerti, mengajarkan kepada kita semua hari ini, bahwa kita ini hanyalah seorang pengelola dalam kehidupan. Amin, saudara. Yusuf bisa memberkati keluarganya, dan bisa memberkati banyak orang ketika orang mengalami masa-masa kesusahan. Bahkan dia bisa juga melepaskan, mengampuni saudara-saudaranya. Benar sekali firman Tuhan katakan, Mazmur 24 ayat 1 bilang begini. Firman Tuhan katakan, Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi, serta segala isinya, dan dunia, serta yang diam di dalamnya. Firman Tuhan katakan dengan sangat jelas sekali, Tuhanlah yang empunya bumi, serta segala isinya, serta yang diam di dalamnya. Wow, belajarlah menyadari, Bapak Ibu yang kau dengar firman Tuhan. Ketika engkau dipercayakan Tuhan dengan harta yang luar biasa, kau belajar mengatakan, Tuhan, saya hanya seorang pengelola. Ketika Tuhan memberkati engkau secara finansial, engkau tidak hanya meningkatkan gaya hidupmu, tapi engkau belajar meningkatkan gaya memberimu dalam kehidupan ini. Kau menjadi berkat bagi banyak orang. Apa saja yang kita harus kelola dengan baik dalam hidup kita ini? Pertama, Anda harus kelola waktu Anda dengan baik. Mengatur waktu Anda dengan baik. Atau kita katakan time management. Mengelola waktu dengan baik. Kelemahan kita orang-orang di Indonesia adalah manajemen waktu. Betul nggak, saudara? Ada orang yang punya usaha baru 1, tapi sudah stresnya minta ampun. Rambutnya mungkin bisa sampai berdiri. Sedangkan ada orang yang punya usaha 3, 4, 5, tapi semua bisa diatur dengan baik. Kenapa? Karena dia punya manajemen waktu yang bagus, saudara. Ada orang yang punya anak baru 1, tapi susah, dia sudah stres, jaga anak, Pak, semuanya. Sedangkan ada orang yang punya anak 4, 5, tapi bisa semua berjalan dengan baik. Kenapa? Salah satunya karena dia mampu mengatur waktunya dengan baik. Time management. Manajemen waktu Anda. Apa yang saya mau sampaikan? Kalau Tuhan percayakan kita semua 24 jam dalam hidup ini, sama semuanya. Pergunakanlah waktu-waktumu yang ada. Jangan sia-siakan hidup Anda. Hidup ini adalah kesempatan. Amin, saudara. Hiduplah maksimal. Hiduplah produktif dalam kehidupan. Yang kedua, apa yang Anda harus jadi kelola, apa yang harus Anda kelola dengan baik, yaitu talenta saudara. Saya mau pastikan Anda, setiap Anda yang dengar firman Tuhan hari ini, engkau sudah diberikan Tuhan minimal 1 talenta. Minimal, pasti Anda punya talenta. Ayo gali, temukan, kembangkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai untuk bisa melayani Tuhan. Pakai untuk bisa jadi berkat bagi hidup orang lain. Engkau yang percaya katakan amin. Yang berikutnya adalah apa yang kita harus kelola dengan baik, yaitu harta kita, treasure. Kita percaya harta kita itu adalah semuanya adalah milik Tuhan. Bapak Ibu, kita perlu diingatkan selalu. Kita di dunia ini lahir tidak membawa apa-apa. Setuju nggak?
kita pulang pun tidak akan membawa apa-apa, saudara sekalian. Hari ini, kalau Tuhan secara finansial kau diberkati Tuhan, ayo jadi berkat, sudah, bagi banyak orang. Amin. Jangan tunggu sampai hidupmu kaya raya baru mau berbagi. Dosa. Mulai dari sekarang, apa yang Anda punya. Engkau yang percaya, katakan amin. Saudara. Yang terakhir, proses ujian apa yang dialami oleh Yusuf sebelum dia meraih impiannya. Yang terakhir adalah dia ujian yang harus dia lewati, namanya bitterness. Atau ujian kekecewaan atau kepahitan hidup. Saudara, kalau kita lihat, saudara, Yusuf sebenarnya, kalau kita lihat, sebenarnya, saudara, dia bisa saja mengalami kepahitan dalam hidupnya. Kenapa? Karena ia dimasukkan ke sumur, ya oleh saudara kandungnya sendiri, dia mau dibunuh. Saya yakin sekali ketika ia mau dibuang di dalam sumur, Yusuf mungkin sudah berteriak, "Kak, tolong saya, jangan bunuh aku, Kak." Mungkin dia udah menjerit, dia udah minta tolong, jangan. Tapi saudaranya tetap lakukan, walaupun nanti akhirnya ada saudaranya yang menolong dia kembali. Dia mengalami penolakan keluarga. Bukan itu saja, ia dijual sebagai budak ke orang Midian dengan hanya 20 sikal keping perak. Sangat tidak berharga sekali. Namun Yusuf, kalau kita lihat, dia bisa menang atas ujian kehidupan ini, kepahitan hidup ini. Apa buktinya, Pak? Apa buktinya bahwa Yusuf sudah menang dalam ujian ini? Jelas, yang pertama, ketika anak pertamanya lahir. Anak pertamanya dikasih namanya Manasye. Anda tahu apa arti kata Manasye? Manasye artinya, aku telah melupakan semua penderitaanku. Kejadian 4151 bilang begini, Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu. Sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Wah, powerful. Luar biasa, saudara sekalian. Dia kasih nama anaknya Manasye. Dia sudah melupakan semua kepahitan yang dia pernah alami di masa-masa lalu dia. Yang berikutnya, kenapa kita yakin bahwa dia sudah melewati ujian kepahitan hidup ini, kekecewaan hidup ini? Karena ternyata ia bisa mengampuni saudara-saudaranya. Ini yang berat sebenarnya. Kalau Anda baca Kejadian 45 ayat 7. Anda lihat firman Tuhan. Maka Allah telah menyuruh aku menolong kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu. Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Wow. Anda perhatikan firman Tuhan ini. Yusuf bilang begini, kamu menjual aku ke sini ya. Sebab aku yakin, sebab untuk memelihara Allah telah mengutus aku lebih duluan datang ke Mesir ini. Ini luar biasa. Yusuf, gak mungkin orang bisa berkata-kata begini kalau dia gak punya hati dan jiwa yang besar. Betul gak, saudara? Kenapa dia bisa berkata begini luar biasa? Karena dia punya hati dan jiwa yang begitu besar dalam kehidupannya. No wonder. Saya nggak pernah heran. Saya nggak heran kalau Yusuf bisa dipercayakan oleh Tuhan menjadi orang nomor 2 di Mesir, menjadi orang yang berhasil dalam hidupnya. Karena dia bisa melewati ujian, kekecewaan, kepahitan hidup ini. Saudara, itulah sebabnya firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 15 mengingatkan saya dan saudara, kau dengar firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Tuhan bilang, jangan sampai tumbuh akar kepahitan itu. Bapak Ibu, kepahitan hidup itu akan memakan sukacita Anda. Kepahitan hidup itu akan memakan damai sejahtera Anda. Kepahitan hidup itu akan pasti menemakan kebahagiaan hidup Anda. Betul nggak? Itulah sebabnya Efesus 4 ayat 31 bilang begini sama kita. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah apa? Dibuang. Firman itu apa? Dalam apa? Dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi ketika Anda mengalami kekecewaan karena seseorang, mungkin karena Anda pernah dikhianati, difitnah, disakiti, atau pernah Anda dirugikan orang, tentu sakit lah. Tapi saya mau sampaikan, jangan disimpan. Belajarlah untuk melepaskan pengampunan. Ada amin. Belajarlah untuk to release forgiveness. Itu sebabnya Alkitab mengajak kita di Efesus tadi untuk membuang, membuang semua kepahitan di hati kita.
Sekarang saya ingin menjelaskan saudara begini. Bagaimana Anda bisa mengalami pemulihan di hati secara cepat sampai saya sampaikan. Yang pertama Anda belajar terbuka sama Tuhan. Anda curhat sama Tuhan. Saya tahu kalau Anda masih sakit. Tuhan, orang ini saya pernah berbuat baik sama dia. Saya pernah menolong tapi dia malah tikam saya dari belakang. Anda curhat. Utarakan sama Tuhan. Kalau perlu Anda cari pembimbing rohani. Tentu orang yang bisa menyimpan rahasia Anda. Anda konseling. Yang kedua, Anda belajar untuk tentu tidak lain. Anda ampuni orang yang bersalah tersebut. Nggak bisa tidak. Anda harus melepaskan pengampunan. Dan yang ketiga, izinkan Roh Kudus untuk membalut luka-luka hati saudara. Izinkan Roh Kudus yang memulihkan hidup saudara semua. Engkau yang percaya, katakan amin. Saudara, seorang wanita ketika dia masih gadis, ya masih kecil, remaja, dia diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri. Yang mau bunuh diri, yang merasa dirinya begitu kotor, merasa najis. Tapi untung ada seorang temannya yang cinta Tuhan. Ya ketika itu wanita ini sudah bertumbuh besar, jadi usia 20 tahun, diajak ke gereja. Akhirnya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia dipulihkan Tuhan. Dan Anda tahu dia bertumbuh. Dan Tuhan membukakan pintu kesempatan kepada dia. Sekarang, ia melayani sebagai pengkhotbah yang wanita yang paling banyak didengar di Amerika Serikat. Khotbahnya yang begitu memberkati sekali. Ya khotbah di televisi, di radio, maka dia punya beberapa yayasan. Beberapa buku-buku ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Dan saya pun beberapa buku yang saya membacanya, saudara sekalian. Sangat memberkati sekali. Anda tahu siapa orangnya? Dia adalah seorang hamba Tuhan yang bernama Joyce Meyer. Dia bisa jadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Karena salah satunya dia bisa melewati proses atau ujian yang namanya kepahitan hidup, kekecewaan dalam hidupnya. Berapa tahun yang lampau, papa kandungnya satu kali dia datangi. Dia ketemu papa kandungnya karena yang pernah dulu memperkosa dia. Dia bilang, "Papa, hari ini saya datang kepada papa bertemu. Saya ingin menyatakan bahwa saya ingin mengampuni papa. Saya ingin mengampuni papa. Bukan karena saya baik, bukan karena saya orang suci, tidak. Tapi karena Tuhan sudah mengampuni saya terlebih dahulu. Tuhan yang baik, Tuhan Yesus yang baik dalam hidup saya. Dan saya belajar untuk mengampuni papa. Hari ini saya ingin mengampuni Bapak." Wow, papanya nangis. Papanya minta ampun. Minta maaf kesalahan yang dulu pernah dia lakukan dalam kehidupannya, saudara sekalian. Bapak Ibu, Joyce Meyer tanya tentang papanya. "Papa, hari ini maukah engkau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat?" Hari itu mujizat terjadi. Papanya buka hati, terima Tuhan Yesus. Saudara. Tapi bukan saja, saudara. Papanya bilang, "Maukah engkau membaptis saya?" Saudara, papanya minta diri dibaptis pada waktu itu, saudara sekalian. Biasanya Joyce Meyer tidak membaptis orang. Biasanya dia suruh timnya yang membaptis. Saudara. Tapi hari itu dia minta sama stafnya, "Biar saya yang membaptis papa kandung saya." Mujizat terjadi, menjadi kesaksian yang besar pada waktu dia membaptis. Luar biasa. Joyce Meyer bisa menjadi kesaksian yang besar. Saya mau sampaikan hari seburuk apapun masa lalu kita, ketika hati kita dipulihkan oleh Tuhan, kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, saya mau tutup sebuah kesaksian. Hari-hari ini kita dengar ada seorang hamba Tuhan yang melakukan KDRT kepada istri dan anak kandungnya sendiri. Kita dengar tentu ini miris peristiwa ini. Tapi saya tidak membahas ini secara detail masalah ini, saudara. Tapi saya ingin membahas tentang anak kandungnya ini, saudara. Saya tahu ini mengalami pasti kesehatan mental karena melihat pamannya dipukul begitu kejam sekali dengan mungkin cuma ditampar, pakai pistol, pakai besi, semua satu kali di acara Uya Kuya di YouTube atau podcast depan Uya Kuya. Mereka ibu dan anak ini diwawancarai. Saudara, di akhirnya para podcast itu Uya Kuya bertanya begini. Sekali lagi saya mau tanya kamu. Apakah kau benci papa? Waduh, anak ini jawabnya bilang, "Tidak. Tapi saya mau keluar dari ayah saya. Saya ingin lepas dari ayah saya." Uya tanya lagi, saudara. "Saya mau tanya satu kali lagi. Apakah kau benci papa kamu?" Anak ini jawab dengan hati. Saudara, ketika saya lihat matanya, saya memperhatikan. Secara manusia saya pun menangis melihat. Wow, dia bilang, "Tidak. Saya tidak benci papa saya. Saya hanya ingin lepas dari ayah saya." Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, kau dengar firman Tuhan hari ini. Saya mau selalu sampaikan, selalu ada ruang
untuk Anda melepaskan pengampunan dalam hidup. Lihatlah selalu ke depan. Punya jiwa dan hati yang besar, hati yang lapang dalam kehidupan ini. Bagi saudara yang orang tua yang kau dengar firman Tuhan, saya mau tutup. A house is the shelter from the storm. Semestinya rumah itu adalah tempat perlindungan yang aman dan nyaman bagi keluarga. Amin, saudara. Saya nggak perpanjang firman Tuhan hari ini. Tapi biar firman hari ini menjadi rema, kekuatan bagi setiap saudara yang mendengarkan dimanapun Anda berada. Hari ini, kau belajar untuk bisa melewati semua ujian krisis dalam kehidupan. Mungkin kau harus menang dalam ujian kekudusan hidup, kemurnian hidup. Kau harus menang atas ketekunan dalam hidup, perseverance ini. Dan kau belajar untuk menjadi menang atas kepengelolaan hidup, menjadi pengelola yang baik dalam kehidupanmu. Tapi kau juga harus menang atas kekecewaan, kepahitan dalam kehidupan ini. Happy Sunday. Tuhan memberkati saudara semuanya. God bless you all. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tapi yang percaya inilah isi hatimu untuk kau ingin sampaikan kepada umat-Mu dimanapun semua yang mendengarkan. Kami belajar untuk hidup dalam kemurnian, kesucian dalam hidup kami Tuhan. Tuhan tolong semua umat-Mu Tuhan. Tuhan, kami belajar menjadi tekun, tidak mudah menyerah dalam hidup ini. Tidak menyerah dalam pernikahan kami, dalam mendidik membesarkan anak, dalam bisnis pekerjaan. Kalau ada yang gagal, mereka bangkit kembali. Kalau mereka gagal, mereka bangkit kembali. Karena mereka punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar. Kami belajar juga Tuhan untuk menjadi seorang pengelola yang baik dalam kehidupan. Mengelola waktu kami dengan baik. Mengelola talenta kami dengan baik. Mengelola berkat yang kau sudah berikan secara finansial juga kami kelola dengan baik. Dan juga kami belajar untuk menang atas kekecewaan atau kepahitan dalam hidup. Sehingga hidup kami bisa menjadi terang, jadi berkat bagi banyak orang. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang tidak punya pengharapan Kau bangkitkan kembali pengharapan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur untuk semua ini. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap saya mengikuti ibadah ini, mari di akhir ibadah ini kita nyanyikan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, Perbuatan-Mu ajaib, ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Katakan haleluya. Bapak, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami sangat diberkati. Kami belajar untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, memuji, membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat. Terus Kau pakai lebih lagi Tuhan, untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi lebih banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan anugerah kebenaran firman-Mu. Memberkati semua yang melayani hari ini, dan semua jemaat Tuhan dengan berkat yang terbaik daripada Tuhan. Jemaat yang sedang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang membutuhkan tuntunan Tuhan, Tuhan memberikan hikmat tuntunan, yang membutuhkan mujizat pertolongan, Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus.
Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.